Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita, kelas B1 PGSD non-reguler. Di sini saya akan membahas tentang siklus air yang tujuannya untuk mengetahui proses terjadinya siklus air pada permukaan bumi. Di sini saya akan melakukan percobaan bagaimana terjadinya siklus air. Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahan. Alatnya yaitu ada mangkuk, ada gelas bening, ada mangkuk, ada air panas, dan ada es batu. Langkah yang pertama, kita masukkan air panas ke dalam gelas yang bening transparan ini. Itu kita tutup air yang panas ini dengan mangkuk. Kita masukkan es batunya di atas mangkuk tersebut. Setelah itu kita akan lihat apa yang terjadi dengan percobaan ini. Nah, setelah 15 menit kita lihat nih apa yang terjadi. Apakah ada air yang menetes ke permukaan air panas ini? Kita lihat. Kita lihat ya. Apakah ada air yang menetes dari... Nah, ternyata ada air yang menetes dari permukaan atas ini ke air panas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Lalu apa hubungannya dengan siklus air? Nah, sekarang kita bahas. Nah, kita umpamakan air panas ini sebagai air laut yang akan menguap karena adanya panas matahari. Nah, penguapan ini disebut dengan evaporasi. Karena penguapan tidak terjadi pada air laut saja, namun penguapan bisa terjadi pada tumbuhan. Apa yang terjadi pada tumbuhan? Penguapan yang terjadi pada tumbuhan disebut juga dengan transpirasi. Namun pada percobaan ini karena kita menggunakan air panas, maka kita hanya mengumpamakan air panas ini sebagai evaporasi, yaitu penguapan yang terjadi pada air laut karena panas matahari. Yang dingin ini pada yang mangkuk kecil ini bisa kita umpamakan sebagai atmosfer yang suhunya sangat rendah, sehingga dia memiliki suhu yang dingin. Maka ibu mengumpamakan dengan es padat. Karena terjadinya suhu yang signifikan, yang tadi panas dan yang di atas mangkuk ini dingin, maka perubahan ini disebut juga dengan kondensasi. Kondensasi terjadi tetesan kecil pada dinding gelas. Tetesan-tetesan ini terjadi karena adanya perbedaan suhu panas dan suhu dingin. Kemudian jatuhnya tetesan ini yang mengandung uap air disebut juga dengan presipitasi. Lalu proses selanjutnya yaitu yang di atas mangkuk ini diumpamakan sebagai awan yang banyak mengandung uap air, dan itu bisa diumpamakan sebagai permukaan bumi, laut, atau tanah. Nah, ketika mulai menetes pada percobaan ini, tetesan ini juga disebut dengan tetesan air hujan. Nah, tetesan air hujan ini akan jatuh ke bumi atau ke permukaan bumi yang akan terserap. Penyerapan air juga disebut infiltrasi. Nah, demikianlah proses terjadinya siklus air. Nah, semoga percobaan ini bermanfaat. Terima kasih.